الفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di tempat suci. InsyaAllah semuanya dalam keadaan suci. Dan semoga Allah mudahkan bagi kita untuk bertemu dengan kesucian zat yang maha suci pada hari kiamat nanti. Al-Quran mempertemukan kita di tempat ini. Dengan Al-Quran kita punya kejelasan perjalanan hidup. Menuju kematian, sesudah kematian akan kita nikmati pertemuan bersama. Semoga Allah setelahnya mempertemukan kita di sini, Allah pertemukan kita dalam surganya nanti di akhirat nanti. Tadi Bapak dan Ibu mendengarkan bacaan Al-Quran, mungkin bagi sebahagian enggak aneh itu. Tapi mungkin sebagian lagi merasa agak aneh. Surat Al-Muluk dibaca dengan riwayat Khalaf dari Hamzah dan riwayat Warash dari Nafi'. Memang seperti apa sih Al-Quran kok seperti itu bacaannya? Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan riwayat Ahmad menyatakan, Aqra'ani Jibril ala harfin faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila 7 ahruf. Jibril membacakan kepadaku Al-Quran atas 1 huruf. Aku kembalikan. Mohon ada tambahan. Maka Jibril menghadap kepada Allah menyampaikan permohonan Rasulullah. Dan Rasul permohonannya dikabulkan. Jibril kembali mengunjungi Rasul menyampaikan bacaan berikutnya. Dan dia berkata, Inna Allah ya'muruk an taqra'a ummatukal Qur'ana ala harfain. Allah menyuruh engkau agar umatmu membaca Al-Quran atas 2 huruf. Jibril, Rasul menyatakan, Inna ummati la tutik. Umatku ini banyak sedunia. Sepanjang masa sampai kiamat tiba. Aku mohon ada keinginan. Kalau semuanya harus seperti ini, enggak tahu mereka mampu apa enggak. Maka Jibril menghadap kembali kepada Allah, menyampaikan permohonan Rasul. Akhirnya berulang kali bolak-balik sampailah turun Al-Quran atas 7 huruf. Turun Al-Quran atas 7 huruf. Nuzil Al-Quran ala 7 ahruf. Apa yang dimaksud dengan 7 huruf? Luas maknanya. 1 huruf saja itulah salah satu bacaan, itu bisa dikatakan 1 huruf itu. Banyak makna untuk kata 1 huruf. Bukan 7 huruf 1, 2, 3 sampai alif bata saja, bukan ya. Tapi luas sekali maknanya. Nah, antara lain tadi sudah disampaikan, untuk riwayat Khalaf banyak saktah, untuk riwayat Warash banyak nakal. Apaan itu saktah, nakal? Saya ulang 1 ayat ya. Mudah-mudahan pada hafal semuanya. Surat Al-Muluk tadi. Riwayat Warash membacakan, Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum. Gitu ya tadi ya. Duka teingnya gitu. Ya, saya lanjutkan. Faqulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Itu riwayat Warash dari Nafi'. Bacaan tadi yang kedua, kalau kita gunakan dua-duanya, riwayat Khalaf, Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum
illa fi dhalalin kabir. Itu berhenti 2 harokat tanpa bernafas. Aturannya begitu. Subhanallah, terpelihara walaupun sudah 14 abad. Bacaan itu terpelihara, itu membuktikan bahwa Al-Quran Allah yang memelihara. Sekian banyak manusia yang membenci Al-Quran, ingin merusak Al-Quran, mengotori Al-Quran, enggak akan berhasil. Dan Al-Quran mempertemukan umat di seluruh dunia. Kalau kitab-kitab yang dikatakan kitab suci yang lain, mungkin antara orang yang ada di sebelah barat dunia dengan sebelah timur dunia, kitab sucinya beda bahasa. Tapi Al-Quran bahasanya sama. Orang yang paling timur membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Orang yang paling barat membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nikmat kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, iman kepada kitab suci yang terbukti kebenarannya terpelihara dalam segala-galanya. Keasliannya terpelihara dalam segala-galanya. Bacaannya punya aturan begitu banyak, masih terpelihara juga. Wallahu alam, kitab suci yang lain ada aturan baca yang dipelajari oleh umatnya di seluruh dunia apa enggak. Untuk Al-Quran aturan begitulah banyak dipelajari di seluruh dunia. Mungkin untuk di masjid-masjid kita belum populer keragaman bacaan dilaksanakan pada waktu sholat. Tapi di masjid-masjid yang lain sudah biasa. Ya. Saya punya guru orang Somal, kemarin sempat ke Indonesia, Syekh Abdul Rashid Ali Sufi. Beliau waktu pertama kali datang ke Mesir, ke Kairo, sekarang dia di Qatar tinggalnya, sudah jadi kebangsaan Qatar. Dia sholat maghrib dengan satu riwayat. Wah, indah sekali nih. Pas sholat isya ganti lagi riwayatnya. Pas sholat subuh ganti lagi riwayatnya. Sudah langsung saya mendekat kepada beliau. Ya Syekhana, bolehkah saya talaki kepada engkau? Beliau mengizinkan, langsung talaki dengan beliau. Dan itu sudah merupakan kenikmatan. Beliau sudah terbiasa saja dari waktu ke waktu membaca Al-Quran saat jadi imam dengan riwayat yang berubah-ubah, bergantian. Kenapa kok seperti itu? Imam Nafi radhiyallahu an, gurunya Warash, pernah ketanyaan oleh salah seorang muridnya. Wahai Imam, Syekhana, bolehkah saya belajar Al-Quran satu jalur saja, satu riwayat saja kepada engkau? Imam Nafi berkata, kamu jangan menghalangi aku untuk meraih pahala membaca Al-Quran dari berbagai qiraat. Jadi dengan banyaknya bacaan, pahalanya pun banyak juga. Dan dari sekian banyak perbedaan membaca itu, ada yang berpengaruh bagi makna, ada yang tidak. Tadi sudah disampaikan oleh MC, bahwa saya berusaha mengisi waktu menulis buku judulnya Tafsir 10 Qiraat dan Tadabbur Al-Quran. Ya baru belum nyampe sepertiganya. Baru sampai surat Al-A'raf, kalau berurut dari Al-Fatihah sampai Al-A'raf. Dilanjutkan ke surat Yasin, dilanjutkan ke Al-Muluk, kemudian ke Al-Fil, Ad-Duha. Namun yang baru beredar hanya ya 9 jilid. Baru 9 jilid. Insya Allah akan dilanjutkan. Kenapa kok sampai beberapa qiraat? Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk sepanjang masa untuk seluruh umat manusia sebagai solusi menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi umat manusia. Dan dengan dibaca, digali ilmu qiraat serta perbedaan makna di balik perbedaan qiraat, akan ditemukan jawaban-jawaban untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi umat. Contohnya apa umpamanya? Umpamanya dalam surat Yasin lah, biar lebih akrab kalau surat Yasin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad adalla minkum jibillan katsira." Ada yang membaca jublan katsira. Ada lagi jubulan katsira. Ada lagi jubulan katsira. Jublan, jubulan, jubullan, jibillan. 4 bacaan. Apakah ada makna yang berbeda? Jelas. Secara ucapannya saja kan terasa berbeda.
ada yang ringan, ada yang berat, ada yang tebal, ada yang tipis. Dan bacaan Al-Quran itu harus dengan talaqi. Karena itu para santri ini adalah diajar untuk talaqi, membaca, diperbaiki huruf per huruf. Nah, saya bahas dulu tentang jublan. Jublan itu sekelompok besar, jubulan kathiran, jibilan dan jublan. Kelompok besar kalau dikasih sukun jubla. Memberi makna bahwa kelompok besar yang kurang aktivitas karena ada sukun. Kalau jubulan, kelompok besar yang banyak aktivitasnya. Kalau jibilan, kelompok besar yang punya bawahan. Kalau jubulan, kelompok besar yang punya bawahan dan atasan, yaitu punya kesadaran diri bahwa saya punya atasan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya selalu dijadikan sasaran utama syaitan untuk menggoda mereka. Dan syaitan telah menyesatkan kelompok besar yang tenang-tenang saja, tidak banyak aktivitas, itu jubla. Ada kelompok besar yang banyak aktivitasnya, itu jubulan, tapi aktivitas itu pribadi-pribadi. Kemudian jibilan, kelompok besar yang punya bawahan. Nah, ini yang digoda oleh syaitan adalah para pemimpin ini. Pemimpin di mana? Di seluruh dunia. Kalau jubulan, kelompok besar yang digoda syaitan adalah dari kalangan para ulama. Para ulama pun digoda. Saya, Saiful Islam, sering didekati syaitan. Alhamdulillah ketika melihat para santri, saya dinasihati oleh kehadiran para santri dengan mendengarkan Al-Quran. Termasuk juga ini Kiai Haji Fahmi yang sebentar lagi kita doakan semoga selesai doktornya. Beliau kandidat doktor, sebentar lagi doktor beliau. Tadi sudah menyampaikan sambutannya. Digoda juga oleh setan sama itu semuanya. Yang hadir di sini itu menjadi sasaran utama syaitan untuk kerjaannya. Karena syaitan sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau adalah ar-rajim, engkau terkutuk. Syaitan berkata, ya Allah, aku tidak akan tinggal diam, akan kugoda manusia biar sama-sama kayak aku. Maka Al-Quran dibacakan oleh Rasul dari Jibril dari Allah dengan walaqad adalla minkum jubla jubula jubula jibilla, itu punya arti semuanya. Itu yang saya terangkan dalam buku yang disebut dengan Tafsir 10 Qiraat dan Tadabbur Al-Quran. Dan para santri sudah dikenalkanlah kepada para santri ilmu qiraat tersebut, talaki, ya antara lain tadi Kang Ali sudah membacakan surat Al-Mulk dengan riwayat Warash, dan Teh Wilda tadi menggunakan surat riwayat Khalaf dari Hamzah. Dan Bapak serta ibu-ibu semuanya yang hadir tempat ini, kami beri nama Takrimul Hufal. Ini yang hadir di depan semuanya sudah selesai setoran 30 juz. Kami hadirkan di sini mereka supaya merasa tanggung jawab ke depannya. Setelahnya diadakan acara seperti ini, mereka semuanya punya rasa tanggung jawab. Saya sudah ditakrim, sudah dimuliakan, sudah dihormati, bahkan dihadirkan jamaah, harus memelihara hafalan. Hafalan ucapan, huruf, kalimat, ayat, dan hafalan makna. Dan hafalan amal keseharian. Oleh karena itu, kami Makdis tidak menggunakan istilah wisuda. Semuanya yang mengadakan wisuda juga semuanya baik. Cuma Makdis menggunakan istilah takrimul hufaz. Khawatir kata wisuda disamakan dengan kampus gitu. Insya Allah nggak akan sama ya. Tapi kalau sekiranya kata wisuda disamakan dengan kampus, ya udah di wisuda udah selesai. Padahal Al-Quran tidak ada selesainya. Berinteraksi dengan Al-Quran tidak akan ada selesainya sampai ajal tiba. Karena itu kami gunakan istilah takrimul hufaz. Dan nanti semuanya ini akan dikasih 1 lembar atau 2 lembar atau 3 lembar, pakai ataunya. Karena nanti ada yang dapat 1 lembar, ada yang 2 lembar, ada yang 3 lembar nih. Apa itu lembaran itu? Mengingatkan.
Kalau sudah disimpan di rumahnya 1 lembar, tertulis di situ sudah setoran 30 juz. Oh iya, saya sudah dikasih nikmat oleh Allah menghafal Al-Quran di Makdi sekian lama. Masa sekarang ditinggalkan begitu saja? Ini kerugian, sudah diberi nikmat yang begitu besar, kok tidak dipelihara? Maka nanti saya pesan kepada ya para santri, ikhwan, akhwat, saya akan memanggil kalian semuanya Ustadz dan Ustadzah. Siap ya? Bukan anak-anak lagi. Saya tidak akan manggil anak-anak nih. Tapi para Ustadz dan Ustadzah nih. Karena alhamdulillah para hadirin semuanya, ini semuanya santri sudah terbiasa latihan ceramah di pesantren minimal dan juga ceramah di luar. Jadi sudah terbiasa setiap hari mereka menjadi penceramah dan menjadi pendengar ceramah. Maka nanti setelahnya kembali ke tempat masing-masing. Sering-sering lihat syahadah itu. Namanya juga syahadah saksi. Engkau sudah menyelesaikan hafalan, jangan dihilangkan nikmat hafalan tersebut. Jadi bukan bangga-banggaan. Oh, udah selesai. Daftar menjadi guru Al-Quran. Bukan untuk itu. Tapi untuk mengingatkan. Mengingatkan bahkan diberikannya juga di hadapan banyak orang. Tapi nanti kalau ada tulisan yang salah, diperbaiki ya nanti. Masih ada waktu ya. Kalau tulisan namanya salah atau kurang tepat ya bisa dikembalikan nanti. Jadi ada yang dapat 1 syahadah yaitu setoran 30 juz. Ada yang 2 syahadah yang setoran 30 juz tambah ikut daurah riwayat hafaz an tariq syatibiyah wa tariq tayyibah. Ada 2 syahadah nanti. Apa itu maknanya? Tariq syatibiyah, tariq tayyibah. Umpamanya, riwayat hafaz membaca surat Al-Qiyamah. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila marraq. Itu riwayat hafaz, tariq tayyibah. Sedangkan kalau tariq syatibiyah, kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Sama-sama 1 riwayat. Kok 1 riwayat ada 2 thariqah? Gimana sih ceritanya? Bahkan kalau kita kumpulkan 1 riwayat dibaca dengan beberapa thariqah, panjang itu. Saya ambil contoh pokoknya surat Yasin lagi. Innama nahnu nuhyil mauta. Innama nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynah. Itu riwayat Warash. Al-mauta atharahum. Kemudian kedua, innama nahnu nuhyil mauta inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynah. Kedua. Ini masih 1 riwayat. Ketiga, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa 4 harokat. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Masih 1 lagi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu 1 riwayat 1 thariqah. Bagaimana kalau 1 riwayat 2 thariqah? Lain lagi. Wah, begitu banyak bacaan Al-Quran. Subhanallah.